Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Repadita Dwi Natasha dengan NIM C0D02345, Prodi Perpajakan kelas F. Di video kali ini saya akan membahas tentang mengisi SPT PPh pasal 21 dan 26. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari SPT PPh pasal 21 atau 26. Adalah laporan pajak yang digunakan untuk melaporkan pemotongan pajak penghasilan atau PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri atau disebut PPh pasal 21 atau wajib pajak luar negeri atau sering disebut PPh pasal 26. Yang kedua yaitu pengertian PPh pasal 21, yaitu pajak yang berlaku untuk penghasilan yang diterima oleh individu yang berstatus wajib pajak dalam negeri seperti karyawan tetap, karyawan tidak tetap, atau tenaga kerja lepas. Pemotongan pajak seperti perusahaan atau pemberi kerja bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak ini ke kantor pajak. Dan yang ketiga yaitu PPh pasal 26, yaitu berlaku untuk individu yang bukan wajib pajak dalam negeri atau sering disebut WNA atau non-residen yang memperoleh penghasilan dari sumber di Indonesia. Tarif yang dikenakan umumnya lebih tinggi dibanding dengan PPh pasal 21 karena melibatkan pihak asing yang menerima penghasilan di Indonesia. Selanjutnya yaitu tujuan SPT PPh pasal 21 dan 26. Yang pertama yaitu pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu sebagai sarana pelaporan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima individu sesuai ketentuan perpajakan di Indonesia. Ini membantu wajib pajak dan pemotongan pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Yang kedua yaitu transparansi dan akuntabilitas, di mana SPT ini memastikan bahwa proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak dilakukan secara transparan dan akuntabel oleh pemotong pajak, misalnya perusahaan atau pemberi kerja. Yang ketiga yaitu kontrol oleh pemerintah, di mana melalui laporan SPT PPh pasal 21 dan 26, Direktorat Jenderal Pajak dapat memantau dan memastikan bahwa pajak penghasilan telah dipotong dan disetorkan dengan benar. Hal ini membantu pemerintah dalam mengelola penerimaan negara dari pajak. Yang keempat yaitu pelaporan penghasilan dan pemotongan pajak, di mana membantu karyawan atau penerima penghasilan lainnya mengetahui sejumlah pajak yang telah dipotong dari penghasilan mereka selama periode tertentu. SPT ini juga menjadi acuan dalam pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi bagi penerima penghasilan. Dan yang terakhir yaitu mengurangi beban administrasi individu, yaitu dengan adanya pemotongan PPh pasal 21 dan 26 oleh pihak pemberi kerja, individu penerima penghasilan tidak perlu melakukan penyetoran pajak setiap kali menerima penghasilan karena sudah dipotong di sumbernya. Selanjutnya yaitu manfaat SPT PPh pasal 21 dan 26. Manfaat bagi pajak yaitu 1. Kemudahan dalam administrasi, yaitu SPT masa menjadi bukti bahwa wajib pajak telah melakukan pemotongan atau penyetoran pajak sesuai ketentuan. Ini memudahkan dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Yang kedua yaitu perencanaan pajak yang lebih baik, di mana data yang tercatat dalam SPT masa dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih baik di masa mendatang. Yang ketiga yaitu hak untuk mendapat pengembalian. Jika ternyata pajak yang telah dibayar melebihi jumlah yang seharusnya, wajib pajak berhak mengajukan permohonan restitusi. Selanjutnya itu manfaat bagi negara. Yang pertama yaitu kepatuhan, di mana memastikan wajib pajak patuh pada peraturan perpajakan. Yang kedua, transparansi, yaitu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Dan yang ketiga yaitu efektivitas, yaitu meningkatkan efektivitas penerimaan dan pengelolaan pajak. Selanjutnya yaitu sanksi jika terlambat atau tidak melaporkan SPT. Yang pertama yaitu denda. Besaran denda bervariasi tergantung jenis SPT dan lamanya keterlambatan. Namun secara umum, denda untuk SPT masa adalah 100.000, sedangkan untuk SPT tahunan bisa lebih besar, terutama untuk wajib pajak badan. Yang kedua yaitu bunga.
Selain denda, Anda juga bisa dikenakan bunga atas keterlambatan pembayaran pajak. Bunga ini dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran hingga tanggal pembayaran sebenarnya. Yang ketiga itu sanksi administrasi lainnya. Sanksi administrasi lainnya bisa berupa penjemputan nomor pokok wajib pajak atau NPWP atau pemblokiran rekening bank. Dan yang terakhir yaitu sanksi pidana. Dalam kasus tertentu, terutama jika terdapat unsur kesengajaan dalam tidak melaporkan SPT atau memberikan data yang tidak benar, Anda bisa dikenai sanksi pidana berupa kurangan penjara dan denda. Selanjutnya itu cara melaporkan SPT PPh pasal 21 dan 26. Yang pertama yaitu persiapkan data dan dokumen pendukung. Kumpulkan data penghasilan karyawan dan bukti potong pajak. Hitung jumlah pajak yang harus dilaporkan dan disetorkan berdasarkan ketentuan PPh pasal 21 dan 26. Yang kedua yaitu login ke DJP online. Akses situs DJP online dan login menggunakan NPWP dan password Anda. Pastikan Anda memiliki akun yang sudah terdaftar. Yang ketiga yaitu menggunakan aplikasi eBupot 21 atau 26. Pada DJP online, pilih menu eBupot PPh 21 dan 26 yang digunakan untuk membuat dan melaporkan bukti potong elektronik serta SPT masa PPh pasal 21 dan 26. Selanjutnya itu pastikan semua data seperti gaji, tunjangan, dan potongan lainnya telah diinput secara benar. Yang keempat itu mengisi formulir SPT masa PPh pasal 21 dan 26. Yang pertama itu pilih periode pajak yang akan dilaporkan, misalnya Januari 2024 untuk pelaporan di bulan Februari. Selanjutnya itu isi data karyawan, penghasilan, pajak yang telah dipotong, dan informasi lain yang relevan. Selanjutnya yang kelima yaitu validasi dan penyimpanan data. Setelah data diinput, lakukan validasi untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam pengisian. Jika sudah valid, simpan data tersebut. Yang keenam yaitu buat kode billing untuk pembayaran. Jika ada pajak yang harus disetor, buat kode billing melalui menu e-billing di DJP online. Selanjutnya itu bayar pajak menggunakan bank atau saluran pembayaran pajak resmi lainnya. Yang ketujuh yaitu kirim SPT masa PPh 21 dan 26. Setelah data lengkap dan pembayaran dilakukan, jika ada, klik kirim SPT. Setelah pengiriman berhasil, Anda akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik atau BPE sebagai tanda bukti pelaporan yang sah. Dan yang ke-8 yaitu periksa status pelaporan. Pastikan status pelaporan sudah berhasil dan simpan BPE sebagai arsip. Jadi, SPT masa PPh 21 dan 26 biasanya harus dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Sebagai contoh, SPT untuk Januari 2024 harus dilaporkan paling lambat 20 Februari 2024. Selanjutnya itu cara mengisi SPT PPh pasal 21 dan 26. Yang pertama-tama kita akan mempersiapkan data yang diperlukan, seperti bukti potong pajak, data karyawan, perhitungan pajak. Kedua itu login ke DJP online. Akses DJP online dan masukkan NPWP dan password untuk login ke akun Anda. Yang ketiga yaitu akses eBupot PPh 2126. Setelah login, pilih menu eBupot PPh 2126 untuk membuat bukti potong elektronik. Yang keempat yaitu pilih periode pelaporan. Pilih tahun dan bulan yang sesuai dengan SPT yang akan Anda laporkan, misalnya Januari 2024 untuk pelaporan Februari 2024. Yang kelima yaitu isi formulir SPT, data karyawan, masukkan nama karyawan, NPWP, dan jenis penghasilan. Yang kedua itu penghasilan bruto, isi total penghasilan karyawan untuk periode tersebut. Ketiga itu pengurangan, hitung dan masukkan PTKP dan potongan lainnya. Yang keempat yaitu PPh terutang, hitung jumlah pajak yang terutang berdasarkan tarif yang berlaku. Jika ada tarif progresif, pastikan menghitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keenam yaitu verifikasi dan validasi data. Setelah semua data diisi, lakukan verifikasi untuk memastikan tidak ada kesalahan. Jika ada kesalahan, perbaiki sebelum melanjutkan. Yang ketujuh yaitu buat kode billing untuk pembayaran jika ada. Jika ada pajak yang harus dibayarkan, buat kode billing melalui menu e-billing di DJP online. Bayar pajak melalui bank atau saluran pembayaran yang ditentukan. Yang ke-8 yaitu kirim SPT. Setelah semua data diisi dan diperiksa, klik kirim SPT. Anda akan menerima bukti penerimaan elektronik atau BPS sebagai tanda bukti pelaporan. Yang ke-9 yaitu simpan bukti pelaporan. Simpan BPS sebagai bukti bahwa Anda telah melaporkan SPT masa PPh pasal 2126.
Dan yang terakhir yaitu periksa status pelaporan. Cek status pelaporan Anda di DJP Online untuk memastikan SPT Anda telah diterima. Selain dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.